Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur ayah. Alhamdulillah, kita di hari ini masih bisa di majelis ilmu dengan segala nikmat yang Allah beri, dengan segala kemampuan yang Allah berikan, termasuk nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini tentunya kita tidak berniat untuk hura-hura ikut-ikutan atau bagaimana gitu ya di akhir tahun atau menjelang detik-detik akhir tahun gitu ya, gitu. Tadi di surah Al-Furqan dibacakan ya, potongannya, yaitu orang yang merupakan hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, yaitu adalah la yashhaduna az-zur. Di antaranya tidak ikut-ikutan dalam az-zur, ya, kedustaan. Az-zur juga bisa jadi hal-hal kepalsuan, ya, bersaksi palsu, ya. Atau juga az-zur yang bermakna secara rincinya atau secara tafsilnya adalah kepalsuan di sini adalah termasuk kesia-siaan, yaitu bagaimana mengikuti perayaan-perayaan yang tidak ada manfaatnya, hura-hura, percuma, ya, boros dan sebagainya. Terlebih lagi itu adalah perayaan orang-orang kafir yang merupakan tasyabuh. Jelas dalam hadis yang sering diingatkan, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, gitu. Barang siapa yang tasyabuh, ya, pada suatu kaum, maka itu termasuk mereka, ya, gitu. Bagian dari mereka. Itu. Main bola juga kan gitu. Nah, maksudnya dalam hal agama kalau kita tasyabuh gitu ya, nah itu termasuk bagian dari mereka gitu ya, gitu. Dalam dunia mah nggak apa-apa, ya, dunia kalau pakai HP bikinan mereka nggak apa-apa gitu, pakai baju bikinan mereka gitu ya, gitu. Baju bikinan mereka gitu ya, gitu. Meja bikinan mereka, mikrofon ya bikinan mereka, nggak masalah, itu mah bagian dunia itu mah. Yang nggak boleh itu agama, ya, gitu, mengikuti, ya mengikuti atau menyamai gitu ya, gitu. Itu nggak boleh. Jadi maka beruntunglah seorang muslim, ya, yang pada hari ini menyegerakan dirinya dalam majelis ilmu. Di malam Sabtu ini kita akan melanjutkan tentang fikih ensiklopedia dalam fikih sholat, tentang bacaan-bacaan sujud. Nah, beberapa bacaan sujudnya ini banyak, ya, sebenarnya bacaan sujud, ya, semuanya bisa digunakan, bisa dibaca.
kurang lebih ada 12 tuh. 12 bacaan sujud. Tentunya ini kita bisa pilih yang mana ya gitu, karena memang semuanya sahih ya gitu. Tapi jangan disatukan semua ya gitu. Pilih salah satu ya. Gitu. Nanti kalau disatukan semua juga lebih lama gitu ya. Terus misalnya kalau sudah membaca ini, kita juga diisyaratkan faksirud doa ya. Berbanyak doa di waktu sujud ya gitu. Ya. Kalau sendiri nggak apa-apa, berjamaah jangan kasih. kita Nah, itu. memikirkan jamaah yang terlalu di belakang kita daripada Mau ada keperluan gitu. Nanti itu dibahas sendiri ya tentang bagaimana berdoa di antara sujud atau berdoa ketika sujud ya. Sekarang doa sujud ya. Yang pertama doa yang masyhur yaitu Subhana Rabbiyal A'la ya. Itu dari riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruqutni. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Diucapkan 3 kali atau lebih ya. Tidak masalah mau lebih ya, mau 11 kali enggak masalah ya. Iya, kalau sendirian silakan. Kadang beliau mengulang lebih daripada itu ya, dari 3 kali ya. Beliau mengulang banyak sekali dalam sholat ya, hingga lamanya sujud beliau hampir seperti lamanya berdiri ya, insyaallah. Padahal saat berdiri beliau membaca 3 surat ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran ya. Sujudnya juga lama gitu. Dan di sela-sela itu beliau membaca doa istighfar, itu diperbolehkan juga ya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada bagian sholat malam ya. Jadi luar biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la saja panjangnya gitu ya. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ada tambahan wa bihamdihi. Ini diperselisihkan tapi saya baca sebenarnya ini ada yang mensahihkan ya gitu. Walaupun di Al-Hidayah katanya lemah gitu, tapi ada yang mensahihkan ya. Maknanya Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan dengan memujinya 3 kali. Yang ketiga, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Engkau Rabb maha suci, maha agung, Rabb para malaikat dan Jibril. Waruh itu Jibril. kadang-kadang dipakai untuk wirid dalam sholat witir ya. Kadang-kadang kalau di Jawa dulu ada yang sudah witir itu Subhanallah kudus. Itu mah kurang tahu itu. Nggak ada terangan secara apa. Di Jawa gitu. Ya pas, cuman keterangan secara pastinya kan kalau dibaca semua bacaannya nggak ada gitu. Tapi kalau cuma sekedar subhana apa Malikul Qudus, Subuhun Kudusun ya itu dibaca 3 kali, bacanya sendiri-sendiri ya nggak masalah gitu. Kalau dibacanya di berjamaah terus dibaca banyak malah bacaannya ya itu ya nggak ada syariatnya gitu. Itulah penyimpangan daripada amalan-amalan yang kedudukan dari keterangannya tidak ada contohnya dan banyak sekali sebenarnya. Yang oleh kita itu seolah baik itu. Nah katanya pada doa-doa yang itu doa seperti kami itu taraweh, wah itu afdolnya luar biasa katanya kita dan sholawat nariyah, sholawat muqaddas di aku kan luar biasa. Padahal keterangan dari ininya kalau diteliti dari mana kita tahu?
Kekeliruan itu kita mah di antara kita. bikin bacaan sendiri itu. Ya itu kebetulan. Apa bacaan kamilah dan seterusnya gitu. Makanya kita Saya juga nggak hafal yang itu mah. Yang hafal mah yang emang ada syariatnya gitu. Iya, iya, iya. Makanya kalau kita ini amalkanlah yang sudah jelas-jelas ada contohnya juga belum bisa kita semuanya diamalkan semua. Kali-kali mah yang lain-lain dong, bukan? Nah itu salahnya kita. Itulah membuat sendiri gitu soalnya. Lagi nih doa sujud ya, masih banyak nih ya. Jadi ini yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh ya. Kau Rob Masuci, Maagung, Rob para malaikat dan Jibril. Ada surah Muslim dan Abu Awanah. Keempat, Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang juga pakai robana ya gitu. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Beliau sering membaca doa ini saat ruku dan sujud ya, bisa ya gitu. Jadi kok subuhun kudusun kemudian subhanaka Allahumma bihamdika dan seterusnya ini bisa ruku sujud sama kayak. Sama. Pakai itu satu bacaan buat dan sujud bisa. Ya bisa. Hal ini menjelaskan maksud dari firman Allah Azza wa Jalla. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampun kepadanya. Surat An-Nasr ya gitu. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah penerima tobat. An-Nasr ayat 3 ya. An-Nasr ya, surat 110 ya. Idza jaa nasrullah. Jadi ini bisa kita pakai ya. Bisa di ruku, bisa di sujud dan juga bisa keduanya ya gitu. Ini bagaimana tafsir dari surat An-Nasr ayat 3. Yang kelima, ini panjang ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, untukmu jua aku bersujud, kepadamu jua aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Engkau Rabbku, wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membentuk rupanya dan membentuk dengan sebaik-baiknya, yang membelah, memberikan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan Muslim dan Abu Awanah juga sama ya. Cuman kalau kita mengkaji sekilas atau membaca sekilas, ini katanya cuma di sujud tilawah aja, padahal sujud tilawah itu bebas ya, nggak harus satu doa ya. Cuman nggak tahu ya, karena dia pengetahuannya mungkin belum mendalam gitu ya gitu, sehingga sujud tilawah harus doa itu terus saja gitu ya gitu. Padahal bebas sebenarnya kan. Gitu ya, bebas sebenarnya mau pakai doa subhanallah a'la, subhanallah a'la wa bihamdi gitu. Bebas sebenarnya kan gitu. Nggak harus satu doa ya, gitu. Jadi ada bacaan-bacaan yang lain ada. Sama Iya. Bisa seperti itu. Iya, setelah itu nanti bisa melebihkan dengan doa gitu ya, dengan bahasa kita gitu ya. Boleh sebenarnya sujud tilawah gitu ya gitu. Nggak harus doa itu saja ya. Jadi nggak ada kekhususan doa sujud tilawah harus baca itu ya, nggak ada kekhususannya gitu. Jadi bebas sujud yang mana saja ya, sama bacaannya ya gitu.
Tuh. Yang keenam, salam. Bacaan sujud. Allahumma gfirli danbi kullahu dikkahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang kecil dan yang besar, yang telah lalu dan yang akan datang kemudian, yang kulakukan dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Sama riwayat Muslim dan Abu Awana. Ini juga doa sujud juga berhubungan dengan pengampunan dosa ya gitu. Jadi bagaimana kita minta pengampunan dosa pada sujud kita ya gitu. Karena kita tidak luput daripada yang namanya dosa ya. Dan Allah itu innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Mengampuni dosa seluruhnya ya. Kalau kita benar-benar taubat nasuha ya gitu. Kita beristighfar ya. Kita menyesal dari perbuatan yang telah kita lakukan ya, semasa dahulu ya gitu. Terhadap kesalahan ya. Di masa lalu kita menyesalinya ya gitu. Dan tidak mengulanginya lagi. Ya kalau dia menyesal tapi dia mengulang lagi ya itu mah bukan taubat nasuha, cuma taubat sambal gitu. Nyawa pedes. Iya. Sudah dia ratapi, dia lakukan lagi ya gitu. Nah itulah bagaimana refleksi dari doa-doa ya gitu. Di antaranya doa sujud ya, yang mengandung banyak sekali makna. Yang ketujuh, Allahumma sajada laka suwadi wa kholali wa bika amana fuadi abu'u bi ni'matika alayya wa hadha ma janaitu ala nafsi. Seluruh tubuh dan pikiranku sujud kepadamu. Masya Allah. Hatiku beriman padamu. Aku akui nikmat yang Engkau berikan padaku. Dan ini dosa yang telah ku perbuat pada diriku. Oleh surat Ibnu Nasr, Bazar, Al-Hakim dinyatakan sahih dan disetujui oleh Al-Lahabi. Luar biasa nih ya. Bagaimana dinyatakan seluruh tubuh dan pikiran sujud dan juga hatinya itu yang beriman. Nah itu nanti kita lanjutkan lagi doa-doanya yang lain ya. Kita diterangkan dan juga kita tadabbur ya. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fil rahmah wa ilana bil amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wa maslih dunya allati wa ismat amri, maslih dunya allati fiha ma'asi, maslih akhirati allati alaiha ma'adi wa jalta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.